Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. David membeku sesaat, cukup terkejut. Sejujurnya, David hanya memikirkan Gu Jushan ketika dia mendengar pria paruh baya itu mengatakan bahwa dia berasal dari Bajiman, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia adalah murid Gu Jushan. Namaku Qin Fengdou. Selain menjadi pemilik bar ini, aku juga murid dalam Bajiman. Pria parubaya itu memperkenalkan dirinya pada David. Oh, Bos Qin, senang bertemu denganmu. David mengangguk. Awalnya, dia mengira Qin Fengdou bukan hanya pemilik bar, tetapi juga anggota emas klub Huaxin. Tampaknya mereka yang bisa menjadi bos besar semuanya memiliki identitas yang berbeda. Dan menilai dari sikap Qin Fengdou, dia sepertinya lebih memperhatikan identitas Bajiman. Tuan David, bisakah saya mengambil langkah untuk berbicara? Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Qin Fengdou tiba-tiba bertanya pada David. Tentu saja. David mengangguk. Jadi Qin Fengdou dan David berjalan ke stan terdekat. Tuan David, apa hubunganmu dengan tuanku? Setelah berjalan ke stan dan duduk, Qin Fengdou bertanya langsung kepada David. Dia dan aku mungkin teman baik. David berpikir sejenak, lalu menjawab seperti ini. Nyatanya, ini juga benar, setelah insiden keluarga Ding, Gu Jushan menganggap David sebagai saudaranya, bahkan terus berteriak ingin berteman dengannya. Tapi Ding Hao juga murid sekte Baji. Jadi David takut mengacaukan senioritasnya, jadi dia tidak bersumpah dengan Gu Jushan, hanya mengatakan bahwa dia adalah teman baik. Gu Jushan tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini, tapi di dalam hatinya, dia menganggap David sebagai rekannya. Lagi pula, di dunia seni bela diri, aturan, master dihormati, selalu diikuti. Belum lagi Gu Jushan kehilangan setengah chip saat dia berkompetisi dengan David hari itu. Oh, Tuan David, kamu benar-benar bertengkar dengan tuanku? Qin Fengdou tiba-tiba bertanya pada David lagi. Ya. David mengangguk. Siapa yang menang? Qin Fengdou bertanya lagi pada David dengan rasa ingin tahu. Ya, tuanmu ada di sini. Kamu bisa bertanya sendiri padanya. David berpikir sejenak, lalu menjawab seperti ini. Lupakan saja. Wajah Qin Fengdou berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berkata dengan suara rendah. Melihat ekspresi Qin Fengdou, David tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Qin Fengdou sangat mendominasi ketika dia muncul, tapi sekarang dia menyebut Gu Jushan, dia takut. Sepertinya, satu hal jatuh satu hal, singkatnya, masih masuk akal. Mungkin karena dia merasa penampilannya yang pengecut merusak citranya. Qin Fengdou berkata kepada David, Tuan David, lebih baik aku berurusan dengan Dong Fang Peng dulu. Setelah mengatakan ini, Qin Fengdou berdiri, menegakkan punggungnya, kemudian dia berjalan keluar dari stan. Kemudian Qin Fengdou melihat sekeliling dan berkata dengan lantang, Bar Babi Faceyedi ini adalah salah satu klub malam terbaik di kota Binhai, dan saya, Qin Fengdou, adalah pemilik bar ini. Banyak dari Anda, semua orang seharusnya sudah mendengar tentang saya. Semua yang saya miliki sekarang dicapai dengan tangan kosong. Suara Qin Fengdou sangat keras, dan ketika dia selesai berbicara, dia menyipitkan matanya dan melirik orang-orang di sekitarnya. Orang-orang, mereka penglihatan menjadi sangat tajam. Semua orang di aula terdiam, dan tidak ada yang berani meragukan kata-kata Qin Fengdou. Karena semua orang datang ke sini untuk bergabung dengan kami, saya sangat menyambut Anda. Anda dapat bermain sesuka Anda, tetapi mereka yang bermain di sini harus mematuhi satu aturan, yaitu, Anda tidak boleh membuat masalah di tempat saya. Saya bisa. Aku tidak bisa melewatinya. Siapapun yang ingin membuat masalah di sini melanggar aturanku. Aku tidak peduli siapa dia atau apa latar belakangnya,
aku pasti akan membunuhnya. Qin Fengdou mengatakan ini, lalu berjalan ke Dongfang Peng, merendahkan dia memandangnya dan berkata, Tuan Dongfang, sebaiknya Anda memberitahu saya dengan jujur, apakah Anda memprovokasi semua ini? Saya tidak suka mendengarkan kebohongan. Jika Anda membodohi saya tidak peduli jika Anda apakah itu tuan muda dari keluarga Dongfang, atau ayah dari Raja Surga, aku akan membuatmu sekuat tenaga. Qin Fengdou dengan sengaja merendahkan suaranya, dan mengucapkan kata-kata ini kepada Dongfang Peng dengan hati yang tenang. Cara, tapi perasaan, tapi bahkan lebih menyedihkan dan membunuh dari sebelumnya. Wajah Dongfang Peng menjadi pucat, karena dia tahu bahwa Qin Fengdou adalah orang yang benar-benar kejam, dan dia juga memiliki dua latar belakang yang kuat dari orang-orang Hua Xinhui dan Bajimen di belakangnya. Meskipun keluarga Dongfang juga sangat kuat, Bajimen juga merupakan salah satu dari 10 sekte seni bela diri teratas. Membandingkan keduanya, mereka masing-masing memiliki keunggulannya sendiri. Jika mereka saling bertarung, tidak ada yang bisa mendapatkan apapun, dan hanya kedua belah pihak yang akan menang. Menderita berakhir. Tuan Dongfang, kesabaran saya terbatas. Izinkan saya bertanya lagi. Apakah Anda memprovokasi masalah ini terlebih dahulu? Qin Fengdou melihat bahwa Dongfang Peng tidak berbicara, wajahnya membeku, dan dia memelototinya dengan tajam, jika Anda tidak berbicara, maka saya akan menyetujui bahwa Anda melakukannya, dan Anda harus bertanggung jawab penuh. Bos Qin, saya salah, kali ini, saya benar-benar memprovokasi dulu. Mendengar Dongfang Peng, dia akhirnya tidak bisa tidak punya pilihan selain menjawab dengan suara gemetar, keringat dingin sudah mulai mengucur di dahinya. Hehe, Tuan Muda Dongfang, akui saja sendiri. Qin Fengdou mencibir, menatap Dongfang Peng, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengguncangnya di depannya. Aku sudah merekam video dari apa yang kamu katakan sebagai bukti, bahkan jika aku melihat ayahmu Dongfang Changlong, aku dibenarkan. Mendengar apa yang dikatakan Qin Fengdou, wajah Dongfang Peng berubah pucat. Awalnya, Dongfang Peng masih berpikir bahwa selama dia bisa meninggalkan bar babi Facie di malam ini, dia akan segera menemukan kesempatan untuk membalas dendam pada David dan yang lainnya. Tapi sekarang Qin Fengdou memaksakan dirinya, dan bahkan merekam video sebagai bukti, meski buktinya tidak lengkap, cukup baginya untuk minum sepanci besar. Terutama ketika Dongfang Peng memikirkannya, jika ayahnya sendiri, Dongfang Changlong, mengetahui kebenaran dari masalah ini, konsekuensinya hanyalah. Memikirkan hal ini, Dongfang Peng merasa kulit kepalanya meledak, dan punggungnya terasa dingin. Jadi Dongfang Peng gemetar, dia bertanya pada Qin Fengdou. Bos Qin, tidak bisakah kamu memberitahu ayahku? Hehe, Tuan Dongfang, apakah kamu begitu takut pada ayahmu? Qin Fengdou bertanya pada Dongfang Peng sambil mencibir. Ayahku, jika dia tahu ini, jika aku memprovokasi, dia pasti akan menegakkan hukum keluarga terhadapku. Dongfang Peng berkata dengan wajah ketakutan, dan terus memohon pada Qin Fengdou, Bos Qin Fengdou, bisakah kamu menyelamatkan muka dan tidak memberitahu ayahku tentang ini? Hehe, biarkan aku menyelamatkan muka. Qin Fengdou berkata kepada Dongfang Peng sambil mencibir, Tuan Muda Dongfang, kamu mengaku sebagai nomor seorang pemuda di Binhai, dan Anda masih mengandalkan nama keluarga Timur. Anda selalu mendominasi dan mendominasi. Sejujurnya, jika Anda membiarkan tuan muda seperti Anda main-main di luar, itu akan sangat merusak reputasi keluarga Timur Anda selama ratusan tahun. Pada titik ini, Qin Fengdou sama sekali tidak memberikan wajah Dongfang Peng. Saya tidak tertarik atau memenuhi syarat untuk mengurus hal-hal buruk yang Anda lakukan sebelumnya. Tapi ini kali Anda menyebabkan hal besar di tempat saya, maka saya harus membereskannya. Jadi Anda ingin menyelamatkan muka dengan saya? Itu tidak mungkin. Mendengar apa yang dikatakan Qin Fengdou, Dongfang Peng semakin panik,
tetapi itu juga membangkitkan keinginannya untuk bertahan hidup. Bos Qin, jika Anda mengirim saya apakah menurut Anda ayah saya akan membiarkan Anda pergi? Hehe, jangan gunakan nama ayahmu untuk menekan saya. Qin Fengdou mencibir, dan berkata kepada Dong Fangpeng, biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Kali ini, kamu memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak diprovokasi. Bahkan jika ayahmu melakukannya sendiri, itu tidak akan membuatmu baik. Hah? Dong Fangpeng tertegun ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa orang yang dibicarakan Qin Fengdou adalah David, tapi dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa memprovokasi David. Jadi dia bergumam, anak itu. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Aku tidak mampu memprovokasi dia, dan kemudian berkata, tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa tuanku memiliki hubungan yang baik dengannya. Ah, apakah itu benar atau tidak? Dong Fangpeng tercengang ketika mendengarnya, karena dia telah mendengar bahwa Tuan Qin Fengdou, Gu Jushan, sangat terkenal di dunia seni bela diri, dan emosinya aneh dan kejam, dia berakhir seperti majalah mesiu yang dibakar. Hehe, ini tentang waktu ini, aku tidak perlu membohongimu. Qin Fengdou berkata kepada Dong Fangpeng sambil mencibir, tuanku akan datang nanti, dan aku akan membiarkan dia berurusan denganmu. Bagaimanapun, bahkan jika ayahmu keluar secara pribadi, tuanku akan jangan takut padanya. Mendengar apa yang dikatakan Qin Fengdou, wajah Dong Fangpeng menjadi semakin jelek, dan bahkan menangis. Meskipun Dong Fangpeng tidak pernah berurusan dengan Gu Jushan, tetapi nama Gu Jushan terlalu bergema, jika jatuh ke tangannya, orang akan bergidik hanya dengan memikirkannya. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar gerbang bar. Saya di sini, Qin Fengdou, cepat dan jemput dia. Tubuh Qin Fengdou bergetar ketika dia mendengar suara itu, dan kemudian dia melirik Dong Fangpeng. Tuan muda Dong Fang, saya akan memberi Anda nasihat, lakukan sekarang. Membangun mental, bersiap menghadapi ledakan. Setelah mengatakan ini, Qin Fengdou mengabaikan Dong Fangpeng, berbalik dan memimpin sekelompok bawahan menuju pintu bar. Segera, dikelilingi oleh Qin Fengdou dan bawahannya, di bawahnya, seorang lelaki tua muncul. Orang tua ini memang Gu Jushan. Dan saat ini, Gu Jushan mengenakan baju tidur kartun dengan pola Angry Bird yang terkenal di atasnya, dan dia mengenakan sepasang sandal kayu, dan rambutnya diwarnai kuning tinja, terlihat gambar yang sangat berbeda. Meskipun Gu Jushan memiliki citra yang aneh dan lucu, tidak ada yang berani menertawakannya. Karena di depannya dan di belakangnya, Qin Fengdou dan kelompok bawahannya yang kejam mengelilinginya, mereka benar-benar dapat menekan penonton. Oleh karena itu, ketika Gu Jushan masuk ke bar, tidak ada suara, hanya suara sepatu kayunya yang menusuk telinga saat dia berjalan. David, kamu di mana nak? Cepat dan menyusulku. Teriak Gu Jushan dengan keras saat dia berjalan menuju bar. Kami datang. Kami datang. David berjalan keluar dari stan dan berjalan menuju Gu Jushan. Wow! Ketika Gu Jushan melihat David, dia melihatnya, dan kemudian berseru, kamu telah menjadi lebih kuat lagi. Tidak apa-apa. David tersenyum, Gu Jushan benar-benar layak. Sekilas bahwa kultivasinya telah meningkat pesat. Apa maksudmu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Gu Jushan berkata begitu, dan melirik Qin Fengdou di sampingnya dengan tidak puas, dan berkata kepada David, jika anak ini bisa setengah sekuat dirimu, gigi depanku aku tertawa sudah lama sekali. Mendengar ini, Qin Fengdou memiliki garis hitam di wajahnya, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Karena Gu Jushan adalah tuannya. Meskipun tuan ini memiliki temperamen yang aneh, dia selalu berbicara jelas dan tidak berbelit-belit. Gu Senior, aku benar-benar minta maaf mengganggumu malam ini. David melihat rasa malu Qin Fengdou, jadi dia berinisiatif untuk mengubah topik pembicaraan. Oh, jangan panggil aku senior.
Aku tidak terlalu suka nama ini. Itu hanya memperlakukanku seperti orang tua yang jahat. Kedengarannya sangat canggung. Gu Jushan segera melambaikan tangannya, lalu berkata dengan wajah tidak senang. Lalu aku harus memanggilmu apa? David sedikit tercengang. Gu Jushan ini jelas adalah orang tua yang jahat, dan dia adalah orang tua jahat yang aneh, namun dia menolak untuk mengakuinya. Berdasarkan persahabatan kita, tidak apa-apa jika kamu memanggilku kakak Gu atau kakak Gu. Gu Jushan berkata kepada David. Oke. Kalau begitu aku akan memanggilmu kakak Gu mulai sekarang. Kata David segera. Hahaha, aku suka judul ini. Kedengarannya bagus dan konotatif. Gu Jushan tertawa senang, dan kemudian berkata kepada David, David, aku akan menemukanmu. Kau mencariku, ada apa? David terkejut. Hei, tentu saja ada sesuatu. Dan itu hal yang hebat. Kata Gu Jushan. Oh. Hal yang luar biasa. David bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini masalah main. Gu Jushan berkata kepada David, ini bukan masalah sepele, jadi setelah verifikasi oleh Dewan Arbitrase Seni Bela Diri, mereka akan langsung memberimu hadiah yang pantas kamu terima. Sekarang taruh di sana. Oh. Hadiah apa? David bertanya pada Gu Jushan dengan rasa ingin tahu. Hei, aku tidak akan memberitahumu. Gu Jushan menundanya, lalu berkata kepada David, pergi dan ambil sendiri, tidak terlalu jauh dari sini, dan akan ada kejutan. Baiklah kalau begitu. David mengangguk, dan berkata, setelah menangani masalah ini di sini, aku akan pergi bersamamu untuk menerima hadiah. Oh. Benar. Qin Fengdou memintaku datang ke sini untuk membantumu menangani masalah ini. Gu Jushan baru kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke topik utama, dan kemudian bertanya langsung kepada David, bajingan mana yang tidak bermata terbuka menyinggungmu? David menunjuk ke Dong Fang Peng, yang terbaring lemas di lantai, itu dia. Gu Jushan segera berjalan menuju Dong Fang Peng, dan bertanya langsung padanya, apa latar belakangmu, nak? Sebelum Dong Fang Peng bisa menjawab, Qin Fengdou yang berada di sampingnya sudah berkata, Tuan, dia adalah putra bungsu dari Dong Fang Changlong, Dong Fang Peng. Oh, ternyata Dong Fang Peng. Putra bungsu Changchong. Gu Jushan memiliki senyum aneh di wajahnya, dan kemudian menatap Dong Fang Peng. Anak ini terlihat seperti cacing, dia benar-benar pantas menjadi spesies Dong Fang Changchong. PFFT. Qin Fengdou tidak bisa menahan tawa. Karena sangat sedikit orang yang berani memanggil langsung Dong Fang Changlong, kepala keluarga Dong Fang, Oriental Changlong, di depan umum, dan mereka sangat keras kepala, dan Gu Jushan adalah orang yang keras kepala. Dong Fang Peng tidak berani berbicara, karena dia tahu bahwa lelaki tua aneh di depannya ini adalah Gu Jushan, seorang legenda 8 kutub yang terkenal di dunia seni bela diri. Bagaimana situasinya dengan anak ini? Gu Jushan bertanya lagi pada Qin Fengdou. Qin Fengdou segera mengeluarkan ponselnya, membuka video yang baru saja dia rekam, dan menyerahkannya kepada Gu Jushan. Setelah Gu Jushan selesai menonton videonya, dia berkata kepada Dong Fang Peng dengan senyum aneh, kamu benar-benar tidak. Aku tidak punya mata panjang, nak. Cukup buruk bagi dua anak ayam untuk dipukuli seperti ini. Ini sangat memalukan bagi ayahmu. Dong Fang Peng menundukkan kepalanya dan berkata dengan hati-hati, Gu Senior, aku sudah tahu itu aku salah. Bisakah kamu melepaskanku? Biarkan kamu pergi. Tentu saja kamu bisa. Gu Jushan tertawa dan menatap Dong Fang Peng. Karena kamu telah mengakui kesalahanmu, kamu harus menerima hukuman yang sesuai sebelum aku bisa melepaskanmu seekor kuda. Ah! Hukuman apa yang harus kuterima? Dong Fang Peng tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Gu Jushan bertanya kepada Qin Fengdou, ini tempatmu.
Apa aturannya di sini? Qin Fendou segera menjawab, menurut aturan di sini, Tuan Muda Dongfang membawa orang untuk membuat masalah di tempat tersebut dan berinisiatif untuk menggertak orang lain, yang sangat mempengaruhi semua orang. Bisnis bar ini juga mengganggu para tamu. Itu juga menyebabkan hilangnya reputasi bar yang serius. Jadi, menurut aturan, kakinya harus dipatahkan. Ah, tidak, jangan. Dongfang Peng mendengar. Memohon belas kasihan dengan keras. Qin Fendou mengabaikannya, dan hanya melambaikan tangannya. Segera di belakangnya, dua bawahan keluar, satu di kiri dan satu di kanan, meraih lengan Dongfang Peng, dan menariknya. Kemudian Qin Fendou bertanya kepada Gu Jushan, Tuan, apakah Anda datang atau saya? Tentu saja saya datang. Gu Jushan segera berkata, anak ini menyinggung saudara laki-laki saya, dan membuat saya tidak bisa tidur di malam hari, itu adalah kejahatan keji. Setelah mengatakan ini, Gu Jushan tiba-tiba mengeluarkan kedua tinjunya, yang mengenai kaki Dongfang Peng dalam sekejap. KL1K! KL1K! Suara patah tulang segera menyebar ke seluruh penonton, dan Dongfang Peng melolong sengsara seperti membunuh babi, lalu menangis dan gemetar di sekujur tubuh. Setelah mematahkan kedua kaki Dongfang Peng, Gu Jushan berkata kepada Qin Fendou, kamu segera beritahu Dongfang Changchong dan biarkan dia datang dan memimpin orang-orang. Qin Fendou buru-buru mengangguk, lalu melambaikan tangannya. Segera melemparkan Dongfang Peng yang menangis ke lantai. Dongfang Peng berbaring bersujud di lantai, memegang kakinya yang patah dengan kedua tangan, melolong kesakitan. Qin Fendou melangkah maju dan menampar leher Dongfang Peng, membuatnya pingsan. Setelah membuat Dongfang Peng pingsan, Qin Fendou bahkan tidak melihatnya, tetapi mengeluarkan tisu dan menyerahkannya kepada Gu Jushan. Gu Jushan mengambilnya dan menyekat tangannya, lalu bertanya pada David, saudaraku, apakah kamu puas dengan caraku menanganinya? Tidak buruk. David mengangguk, lalu berkata kepada Gu Jushan, terima kasih, kakak Gu. Hei, jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Gu Jushan melambaikan tangannya, dan kemudian berkata kepada David, mari kita bicarakan ketika masalah ini benar-benar diselesaikan. Oh, apa yang saudara Gu maksudnya? David buru-buru bertanya padanya. Kamu harus tahu bahwa anak laki-laki yang kakinya patah olehku adalah putra bungsu Dongfang Changchong. Jadi keluarga Dongfang pasti akan membelanya. Gu Jushan menjelaskan seperti ini, lalu berkata kepada David, aristokrat Dongfang keluarga tidak mudah untuk dipusingkan, jadi saya memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk menyebarkan masalah ini untuk bernegosiasi dengan mereka. Bagaimanapun, kami punya alasan, tetapi yang terbaik adalah memiliki lebih banyak bukti. Jika tidak, keluarga Dongfang akan merasa malu, dan kemudian balas dendam padamu, itu bukan hal yang baik. Oh, jadi David akhirnya mengerti, dan kemudian dia memikirkan sesuatu, jadi dia berkata kepada Gu Jushan, ngomong-ngomong, Gu Jushan brother, aku punya bukti yang agak penting. Bukti apa? Gu Jushan segera bertanya pada David seperti ini. David berjalan ke Dongfang Peng, mengulurkan tangannya tarik dia ke atas, lalu pegang tangan kanannya dan balikkan telapak tangannya. Kakak Gu, lihatlah, apa yang dia pegang. David berkata kepada Gu Jushan. Gu Jushan segera mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat lebih dekat, dan kemudian menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, dan kemudian menjadi serius lagi, benda ini, seharusnya jarum setan pemakan Venarakshamen. Bagaimana mungkin anak ini memiliki hal? Aku juga tidak tahu. David menjawab seperti ini, lalu berkata, aku mengetahuinya saat aku bertengkar dengannya, jadi aku juga merasa sangat aneh. Ini bukan masalah sepele. Gu Jushan berkata demikian satu kalimat. Kakak Gu, apakah ini bukti penting? David bertanya lagi pada Gu Jushan. Tentu saja. Dan itu bukti yang sangat penting.
Gu Jushan mencibir saat mengatakan ini, jika Dongfang Chongwu melihat bahwa putra bungsunya berselingkuh dengan Rakshaman, ekspresinya pasti sangat menarik. Saat itu, Qin Fengdou berkata kepada Gu Jushan, "Tuan, saya telah memberitahu Dongfang Changlong, dan dia membawa orang ke sini sekarang." Qin Fengdou mengerti, dan kemudian dia berdiri di lapangan dan mengumumkan dengan keras, "Saya benar-benar minta maaf telah menyita begitu banyak waktu untuk semua orang, dan saya benar-benar minta maaf. Sekarang saya umumkan bahwa semua tamu yang hadir malam ini akan bebas dari alkohol." Wow! Bos Qin perkasa. Bos Qin terlalu murah hati. Ini semangat bos. Semua tamu langsung bersorak. Namun, Qin Fengdou segera mengumumkan pesan lain. Sekarang, bar ini memiliki masalah mendesak untuk ditangani, jadi akan segera dibersihkan. Para tamu, harap segera tinggalkan bar ini. Selamat datang kembali lain kali. Meskipun ada banyak orang yang ingin tinggal dan menonton kesenangan, Qin Fengdou tidak mengizinkannya, dan mereka hanya bisa pergi dengan menyesal. Setelah beberapa saat, seluruh bar Babi Face menjadi jauh lebih kosong. Orang-orang yang tetap tinggal termasuk Qin Fengdou dan lusinan bawahannya, Gu Jushan, dan David, selain Dongfang Peng yang pingsan ke tanah. Lagi pula, gadis berambut pendek itu bahkan tidak pergi. Tidak hanya itu, tetapi wanita berambut pendek itu berjalan menuju Gu Jushan dan menyapanya, "Bos." "Halo." Ketika Gu Jushan melihat wanita berambut pendek itu, dia tertegun sejenak, lalu bertanya padanya, "Mengapa kamu di sini, di sini?" "Aku datang ke sini untuk minum dengan seorang teman, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan hal seperti itu." Wanita berambut pendek itu berkata dengan tergesa-gesa, lalu berkata, "Ketika tempat itu dibersihkan tadi, temanku pergi dulu." "Lalu mengapa kamu tidak pergi?" Gu Jushan bertanya langsung padanya. "Ah, aku ingin tinggal." Wanita berambut pendek itu ragu sejenak, lalu berkata, "Mengapa kamu tinggal di sini? Apakah kamu pikir kamu sedang membuat film?" Gu Jushan melirik wanita berambut pendek itu, dan berkata langsung padanya, "Cepat pergi, jangan halangi kami berbisnis." "Ah, aku sangat ingin tinggal, aku." "Itu tidak akan menghalangi pekerjaanmu," kata wanita berambut pendek itu. "Yang Wen, kamu hanya seorang direktur di perusahaan. Kamu masih menjadi sosok di industri hiburan, tetapi kamu bukan apa-apa di arena seni bela diri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat ikut campur dalam urusan di sini?" Mengatakan ini, Jushan memberi perintah pada wanita berambut pendek untuk mengusirnya dengan janggut dan mata menatap, "Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan membiarkan muridku mengusirmu. Maka kamu akan malu." "Bos, apakah aku tinggal di sini? Aku ingin ikut campur dalam urusan priamu." Wanita berambut pendek itu buru-buru menjelaskan, tapi kemudian dia bertanya pada David, "Tuan, bisakah aku bicara sebentar denganmu? Kamu ingin memberitahuku?" David terkejut, buru-buru bertanya padanya seperti ini. "Tuan, sebenarnya seperti ini. Saya ingin mengobrol dengan dua gadis yang Anda bawa," kata wanita berambut pendek itu sambil menunjuk ke bilik di belakang David. Zhen Yingjun, Li Xiaoyun dan Aina Caroline sedang duduk di stan itu. Mereka bertiga bukan dari arena seni bela diri, jadi David tidak ingin mereka terlibat, jadi dia meminta mereka menunggu di sana untuk sementara waktu. "Apa yang ingin kamu bicarakan dengan mereka?" David bertanya langsung pada wanita berambut pendek itu. "Tuan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu." Wanita berambut pendek itu berkata kepada David, dan mengulurkan tangannya, "Nama saya Yang Wen, dan saya Direktur Operasi Perusahaan Hiburan Film dan Televisi Jushan." "Oh, aku ini David." Melihat wanita berambut pendek Yang Wen berbicara dengan sopan dan sopan, David berjabat tangan dengannya. "Tuan David, sebenarnya, Tuan Gu Jushan Gu adalah bos saya." Yang Wen tiba-tiba berkata kepada David.
Begitukah? David terkejut, menatap Gu Jushan. Gu Jushan mengangguk, dan berkata kepada David, dia memang Chief Operating Officer dari perusahaan hiburan film dan televisi Jushan saya. David tiba-tiba mengerti mengapa Yang Wen memanggil Gu Jushan, bos, ternyata dia benar-benar miliknya bos. Setelah mengatakan ini, Gu Jushan bertanya kepada Yang Wen, saya berkata Yang Wen, apa yang Anda coba lakukan? Bos, sejujurnya, saya jatuh cinta dengan kedua gadis itu. Saya pikir kondisi mereka baik. Jika Anda dapat melakukan pelatihan profesional, itu pasti sangat menjanjikan. Kata Yang Wen kepada Gu Jushan. Bos, Anda juga mengatakan bahwa jika perusahaan kita ingin berkembang, kita harus memupuk pendatang baru yang menjanjikan. Jadi saya hanya ingin meminta pendapat Anda terlebih dahulu. Anda adalah Chief Operating Officer perusahaan, ini adalah masalah di bidang profesionalmu, kamu bisa melakukannya sendiri. Gu Jushan tertegun sejenak, lalu berkata kepada Yang Wen. Juga, jika kamu ingin mengobrol dengan mereka, kamu harus bertanya apakah mereka setuju. Aku hanya ingin bertanya kepada mereka, itu sebabnya aku tetap tinggal. Kata Yang Wen buru-buru. Saudaraku, kedua gadis cantik itu milikmu, bagaimana menurutmu? Gu Jushan bertanya pada David seperti ini. David berpikir sejenak, dan berkata kepada Yang Wen, bagaimana dengan ini, Nona Yang, saya akan mengajak Anda mengobrol dengan mereka, dan Anda dapat menanyakan pendapat mereka. David. Yang Wen menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Yang Wen, aku harus mengingatkanmu bahwa kita harus bekerja di sini nanti, jadi aku hanya bisa memberimu waktu 10 menit, kamu bisa berbicara dengan kedua gadis itu, jika mereka tidak setuju, jangan repot-repot. Gu Jushan tiba-tiba berkata kepada Yang Wen. Aku kenal bosnya, kalau begitu aku akan bicara dengan mereka dulu. Setelah mendapat persetujuan Gu Jushan, Yang Wen mengikuti David dan berjalan menuju stan. Setelah Yang Wen mengikuti David keluar stan, dia menyapa 3 orang yang duduk di dalam sambil tersenyum. Halo. Halo, cantik. Zhen Yingjun segera menyapa Yang Wen. Halo. Li Xiaoyun dan Aina Caroline juga mengangguk dengan sopan kepada Yang Wen. Nona Yang, duduk dan mengobrol. David membiarkan Yang Wen juga duduk di bilik. Begitu Yang Wen duduk, Zhen Yingjun berkata kepadanya, cantik, terima kasih telah membantu kami barusan. Ternyata ketika Dong Fang Peng menindas Li Xiaoyun dan Aina Caroline dan memukuli Zhen Yingjun barusan, Yang Wen berdiri untuk mereka. Dia ingin menghentikan Dong Fang Peng, tapi dia terlalu lemah untuk membalikan keadaan. Oh, sama-sama. Yang Wen buru-buru menjawab, tersipu, sebenarnya, aku tidak bisa membantu, maaf. Sudah sangat bagus jika kamu berani berdiri. Zhen Yingjun sangat berterima kasih kepada Yang Wen, karena ketika dia dipukuli oleh bawahan Dong Fang Peng, Yang Wen yang melangkah maju untuk menghentikan mereka, menyelamatkannya dari banyak rasa sakit fisik. Li Xiaoyun dan Aina Caroline juga memiliki kesan yang baik tentang Yang Wen, lagi pula Yang Wen menghentikan Dong Fang Peng untuk mereka. Oke, Nona Yang, karena waktu, mari kita bicara tentang bisnis. Pada saat ini, David mengingatkan Yang Wen. Oh, kalau begitu izinkan saya memperkenalkan diri kepada ketiga orang ini terlebih dahulu. Yang Wen mengangguk, dan kemudian memperkenalkan dirinya lagi. Nama saya Yang Wen, dan saya adalah Kepala Direktur Operasi Perusahaan Hiburan Film dan Televisi Jushan. Hah? Kamu ini Yang Wen? Pantas saja menurutku kamu terlihat familiar. Mendengar perkenalan diri Yang Wen, Zhen Yingjun tiba-tiba berteriak kegirangan. Tuan, apakah Anda mengenal saya? Yang Wen terkejut, dan buru-buru menanyakan Zhen Yingjun seperti ini. Hei, kamu Yang Wen, agen emas legendaris di industri hiburan. Zhen Yingjun berkata dengan penuh semangat. Tampan, kapan kamu mengenal Nona Yang? Mengapa aku tidak mendengar kamu menyebutkannya?
David di sebelahnya bertanya pada Zhen Yinjun dengan curiga. Situasinya seperti ini, aku mengenalnya, tapi dia tidak mengenalku. Zhen Yinjun buru-buru menjelaskan, dan kemudian berkata kepada David, biarkan aku memberitahumu, Nona yang adalah legenda di dunia hiburan, dan dia juga terkenal menir medali emas. Oh, begitulah adanya. David tiba-tiba mengerti, karena Zhen Yinjun biasanya lebih peduli dengan industri hiburan, dan dia tahu cukup banyak tentang tokoh pekerja keras di industri hiburan, dan bahkan mencakup berbagai berita gosip hiburan, hubungan asmara bintang pria dan wanita, DLL, semuanya akrab. Tuan, Anda terlalu bangga. Yang Wen sedikit tersipu, dan mengatakan sesuatu dengan rendah hati. Oh. Yang Wen ditemukan oleh pengintai pada usia 12 tahun dan menjadi bintang perempuan pada usia 16 tahun. Dia memasuki industri model untuk mengambil iklan. Tapi dia tidak mau menjalani kehidupan seperti itu, jadi dia mengundurkan diri dan bergabung dengan perusahaan produksi TV yang didanai Hong Kong. Dia mulai dari rekaman adegan yang paling umum, dan kemudian menjadi produser, menir pemasaran, dan bahkan model untuk V. Setelah mengumpulkan sejumlah pengalaman, Yang Wen pindah ke perusahaan rekaman terkenal di industri dan menjadi direktur Departemen Manajemen Artis. Dia memiliki sumber daya manajemen lebih dari selusin artis populer tingkat pertama dan kedua. Belakangan, Yang Wen memasuki industri film dan televisi, berpartisipasi dalam pembuatan film dan produksi banyak serial TV populer, dan juga produser banyak film berpenghasilan tinggi. Dalam 2 tahun terakhir, karena alasan pribadi, Yang Wen pindah ke perusahaan hiburan film dan televisi Jushan dan menjabat sebagai direktur operasi utama. Setelah mendengarkan Zhen Yinjun menceritakan pengalaman pribadi Yang Wen seperti harta karun, orang lain menyajikan semuanya digunakan dia menatapnya dengan kekaguman. Bagaimanapun, Yang Wen juga sangat tampan, dia sendiri sangat cantik. Tetapi setelah dia memasuki industri hiburan, dia tidak memanfaatkan keuntungan alami ini, sebaliknya dia pergi ke berbagai pekerjaan, profesional, dan juga menemukan banyak bintang. Harus dikatakan bahwa Yang Wen benar-benar memiliki keterampilan yang hebat. Itulah sebabnya dia mampu membuat pencapaian luar biasa di dunia hiburan seperti tong pewarna besar. Tuan, Anda benar-benar menyanjung saya. Nyatanya, apa yang Anda katakan hanyalah pekerjaan saya dalam karir saya. Kata Yang Wen dengan rendah hati lagi, tetapi diam-diam dia bahagia di dalam hatinya. Faktanya, Yang Wen melihat bahwa Zhen Yinjun sangat proaktif dan menceritakan kisahnya, dia tidak menghentikannya, tetapi berpikir itu adalah hal yang baik. Lagi pula, selain Zhen Yinjun, 3 lainnya yang hadir di sini tidak mengenal Yang Wen. Jika dia memperkenalkan dirinya sendiri, itu tidak akan memiliki efek yang sama dengan Zhen Yinjun. Nona Yang, sebenarnya, yang paling saya kagumi adalah tingkat profesional Anda. Zhen Yinjun berkata kepada Yang Wen, omong-omong, saya dapat dianggap sebagai setengah dari kolega Anda. Saya juga direktur film perusahaan dan departemen televisi. Oh, benarkah? Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Yang Wen terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian menawarkan tangannya kepada Zhen Yinjun. Maaf, siapa namamu, Tuan? Nama saya Zhen, dan nama saya Zhen Yinjun. Artinya sangat tampan. Zhen Yinjun berjabat tangan dengan Yang Wen dan memperkenalkan dirinya. Oh, Tuan Zhen memang cukup tampan. Yang Wen tersenyum, dan kemudian bertanya pada Zhen Yinjun, Tuan Zhen, perusahaan film dan televisi mana yang Anda kembangkan? David dan saya sama-sama bekerja di Ling Media. Zhen Yinjun berkata dengan tergesa-gesa. Ling Media? Kenang. Yang Wen sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya sedikit karena malu. Maafkan aku, sepertinya aku belum pernah mendengar tentang perusahaan ini di dunia hiburan. Oh,
Kami Link Media tidak dianggap sebagai perusahaan di industri hiburan, tetapi perusahaan periklanan. Zhen Yingjun dengan tergesa-gesa menjelaskan ini, dan kemudian tersenyum malu, untuk agen emas seperti Nona Yang, saya, begitu disebut Direktur Departemen Film dan Televisi, hanya orang kecil yang tidak banyak diketahui. Hehe, Tuan Shen, kamu terlalu rendah hati. Yang Wen tersenyum tulus, lalu dia mengangkat tangannya untuk melihat waktu di jam tangan, dan berkata, karena waktu, ayo mulai bisnis. Setelah mengatakan ini, Yang Wen berkata langsung kepada Li Xiaoyun dan Aina Caroline, kalian berdua cantik, bisakah kamu memperkenalkan diri kepadaku? Untuk contoh, nama, umur, pekerjaan saat ini, DLL.